Banyak miskonsepsi di luar sana yang bilang kalau misalkan pendidikan itu nggak bikin lo jadi orang yang kaya, nggak akan bikin lo jadi orang sukses. Banyak tuh orang-orang di luar sana yang pendidikannya nggak tinggi-tinggi banget, tapi tetap bisa kaya, tetap bisa sukses. Ya emang, karena pendidikan pada dasarnya nggak bertujuan untuk bikin lo jadi orang kaya, nggak bertujuan untuk bikin lo jadi orang sukses. Ada dampak lain dari pendidikan yang jauh lebih besar daripada itu. Kita omongin baik-baik. Idealnya, pendidikan tuh bertujuan untuk bikin manusia mampu berpikir kritis, punya problem solving yang baik, adaptif, punya empati, dan punya communication skill yang baik. Karena dengan hal-hal yang gue sebutin tadi, itu adalah modal utama kita sebagai manusia untuk hidup di muka bumi ini dan ngejalanin hidup yang penuh rintangan ini dengan tools yang tadi. Ketika kita menjalankan kehidupan kita berdasarkan tujuan pendidikan yang tadi, maka ini dampaknya akan gede banget. Dan kalau misalkan kita breakdown dampaknya, itu kita bisa bagi jadi dua hal utama. Yang pertama, dampak ke diri kita sendiri. Benar bahwa pendidikan tuh nggak ngejamin kita akan punya kekayaan yang melimpah, nggak ngejamin kita akan jadi sukses, bener banget. Tapi dengan punya pendidikan, terutama pendidikan tinggi, kita setidaknya punya lebih banyak opsi untuk karir yang pengen kita tempuh. Kita setidaknya punya gaji atau upah yang lebih layak untuk kerja kita. Kalau lo lihat dari data BPS ini adalah data pekerja berdasarkan upahnya, berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, lo bisa perhatian sendiri, semakin tinggi jenjang pendidikan lo, maka rata-rata upah yang lo dapatkan sebagai pekerja juga akan semakin tinggi. Tapi mungkin lo bisa berkelil, kan lo bisa jadi pengusaha. Oke, ketika lo jadi pengusaha dan itu terbantukan oleh pendidikan lo, artinya lo punya wawasan yang lebih luas dari sekedar mungkin yang hanya lulus di pendidikan SD atau SMP, maka potensi untuk usaha lo menjadi berkembang dan lebih baik juga akan semakin besar. Jadi tetap akan ada dampaknya, walaupun nggak serta-merta menjadi jaminan utama bahwa lo akan jadi kaya raya. Kedua, dampak sebagai masyarakat. Ingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu butuh orang lain, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Karena jomblo tuh nggak enak guys, nah gitu. Artinya kita ini selalu punya dampak ke lingkungan sekitar kita, baik itu lingkungan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya, bahkan ke lingkungan yang non hidup, kayak misalkan bumi kita, langit kita, udara kita, hutan kita, laut kita. Mungkin selama ini lo sering berpikir bahwa lo tuh nggak akan punya pengaruh apa-apa ke lingkungan lo. Lo hanya remahan rengginang yang tidak akan dikenang oleh orang-orang. Tapi nggak, lo salah. Gue akan ngasih contoh bahwa lo sebagai bagian dari masyarakat ngaruh banget tahu kepada hal-hal yang dekat sama kehidupan kita. Pertama, dampak sosial. Saat lo punya komunikasi yang baik, critical thinking yang baik, problem solving yang baik, maka dalam bersosialisasi di masyarakat, lo gampang banget untuk ngebangun networking. Lo nggak mudah kejebak isu atau gosip yang bikin lo diadu domba dengan tetangga lo mungkin, atau dengan rekan kerja lo. Dalam mencari informasi di internet atau di apapun, lo juga gampang untuk ngemilah mana yang fakta, mana yang hoax. Lo bukan orang yang akan mudah nge-share berita-berita tanpa lo recheck terlebih dahulu. Lo pastinya nggak akan jadi sumber utama hoax di grup WhatsApp keluarga. Dan udah pasti lo nggak akan kejebak isu bahwa Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Upsi. Kedua, dampak ekonomi. Sebagai bagian dari masyarakat, apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, apa yang kita jual dan kita tawarkan, itu ngaruh juga ke lingkungan sekitar kita, dan kita juga terpengaruh dengan orang-orang yang lakuin kegiatan ekonomi yang sama. Dari sini, ketika kita punya hal-hal yang tadi, critical thinking, problem solving, dan sebagainya, kita bisa milah nih produk-produk yang sekiranya dari perusahaan-perusahaan yang misalnya ngerusak lingkungan, itu nggak akan kebeli sama kita. Atau kita juga bisa menolak atau nggak ngebeli produk-produk yang untungnya itu bikin saudara-saudara kita di bagian negara sana tuh jadi sengsara. Jadi kita punya kebijakan-kebijakan itu dalam melakukan kegiatan ekonomi kita. Dan yang paling penting, walaupun kita sadar pemerintahan kita nggak bisa terlalu efektif dalam mengelola pajaknya ya, dan banyak banget pajak yang diberikan ke kita, tapi kita sadar kewajiban kita sebagai warga negara ya tetap harus bayar pajak.
at least pajak STNK lah guys. Karena kita sadar bahwa kalau misalkan kita nggak bayar pajak hanya karena kita sebel sama pemerintah, ya itu juga bukan sesuatu yang baik, itu juga akan berdampak ke hal-hal yang lain. Ketiga, dan yang menurut gue paling penting adalah dampak kita terhadap politik yang terjadi di Indonesia. Lo dan gue itu hidup di negara Indonesia Raya ini yang ngasih kita power untuk milih pemimpin kita dan ngawasin pemimpin kita, bahkan ngekritik pemimpin kita kalau misalkan kebijakannya ngaco. Demokrasi katanya. Tapi ingat bahwa kualitas demokrasi kita itu bergantung banget sama kita sebagai pelaku demokrasinya. Bayangin bahwa seluruh rakyat Indonesia itu punya kemampuan atau critical thinking yang bagus untuk memilih calon-calon pemimpinnya. Dimana kita nggak kemakan sama gimmick-gimmick politik, nggak kebeli sama bansos atau BLT. Kita ngerti bahwa dampak dari memilih pemimpin itu akan berdampak ke kehidupan kita lagi, bahwa kebijakan-kebijakan yang entar mereka buat itu akan ngaruh lagi ke kita, sadar atau nggak sadar. Semakin baik kualitas lo dalam berdemokrasi, maka semakin tersaring juga nih kualitas-kualitas pemimpin atau calon pemimpin yang bakal kita pilih. Ya at least nggak akan lagi lah ada calon-calon pemimpin yang pede banget debat di depan umum dengan kemampuan yang setara anak SD lagi main cerdas cermat tingkat RT. Well, I know it's a long game, but it's worth to try, right? Jadi itu adalah gambaran singkat betapa pendidikan gak hanya ngasih dampak kepada lo sebagai individu, tapi justru ngasih dampak yang jauh lebih besar kepada lo sebagai bagian dari masyarakat. Ya mungkin lo bisa aja ngeles dengan bilang, gue mah enggak ya, gue mau jadi bagian dari diri gue sendiri aja, gue mau hidup buat diri gue sendiri aja. Man, you can't escape from that, ya. You're still part of the society. Lo akan tetap jadi bagian dari masyarakat, suka nggak suka, mau nggak mau, sadar nggak sadar, lo akan tetap jadi bagian dari masyarakat. Terlepas dari seberapa besar pun dampak yang lo berikan, terlepas dari profesi yang lo lakukan, lo akan tetap jadi bagian dari masyarakat. Sekarang pilihannya ada di lo. Mau ngasih dampak yang baik secara sadar, atau mau ngasih dampak yang nggak baik dan nggak sadar lagi. Gue mau tutup pakai kutipan dari Deddy Corbuzier yang bilang bahwa kalau ada manusia yang meninggal ini nggak akan sadar bahwa dia meninggal. Yang sedih tuh orang-orang di sekitarnya. Sama kayak orang bodoh, dia nggak akan sadar kalau dia bodoh. Yang capek dan yang kena masalah tuh adalah orang-orang di sekitarnya. Itu aja. Terima kasih udah effort banget nonton video ini sampai akhir. Lo adalah bukti bahwa masih ada orang yang ke YouTube bukan cuma nyari hiburan doang, tapi masih pengen nyari insight-insight kecil untuk bisa upgrade diri. Effort dari lo adalah support buat gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan selain nontonin sampai habis dan share video ini, lo juga bisa support gue dengan traktir gue kopi secara online. Mulai dari 10.000 aja lo udah bisa bikin gue lebih semangat lagi untuk terus ngulik-ngulik konten-konten baik yang bisa kita omongin secara baik-baik.